Di tengah perjalanan, Saha merasakan bahwa Hanafi semakin berat. Dalam hati Saha bergumam, perasaan pas digendong tadi nggak seberat ini. Selamat datang di Lucky Channel 99 di episode Kisah Pendakian. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah haru Mahameru, yaitu kisah dari almarhum Muhammad Hanafi yang mengembuskan nafas terakhirnya di Mahameru. Sebelum meninggal, dia punya keinginan untuk menginjakkan kakinya di Gunung Semeru. Akhirnya keinginannya terpenuhi dan naasnya dia juga menghembuskan nafas terakhirnya di tempat yang ia impikan. Waktu itu pertengahan bulan Desember 2009 ada satu acara napak tilas di Gunung Semeru yang diikuti oleh seluruh kalangan pecinta alam, termasuk rombongan dari Jombang yang kebetulan berada di bawah bendera Jago Adventure, yaitu diantaranya Saha, Faruk, Herman, dan Hanafi. Di antara empat dari mereka, Hermanlah yang lebih berpengalaman karena Herman pernah mendaki ke Gunung Semeru sebelumnya. Singkat cerita, H-1 sebelum keberangkatan, si Herman tiba-tiba memberi kabar bahwa ia tidak bisa ikut serta dalam acara napak tilas tersebut. Mendengar kabar itu, akhirnya Saha, Faruk, dan Hanafi merundingkan kembali atas rencana mereka yang ingin berangkat ke acara napak tilas. Akhirnya keputusan diambil oleh mereka bertiga. Mereka memutuskan untuk berangkat tanpa adanya Herman, karena memang kebetulan Herman ada acara mendadak katanya. Keesokan harinya mereka bertiga berangkat dari Jombang menuju Malang, tepatnya di daerah Tumpang. Sesampainya di sana ternyata uang mereka menipis. Mereka pun ragu untuk meneruskan perjalanan. Saha menanyakan kepada Hanafi, "Gimana, Mang? Kira-kira uangnya cukup enggak kalau kita ke Ranupani?" Amang adalah nama panggilan dari Hanafi. Sebenarnya ini hanya cukup untuk berangkat saja sampai ke Ranupani. Kalau untuk pulang nggak cukup. Terus gimana, Mang? Mau tetap lanjut? Udah, nggak apa-apa, kita tetap lanjut aja. Masalah pulang nanti gampang. Kita bisa numpang mobil sayur ke arah Lumajang. Terus kita mampir di rumahku dulu. Baru setelah itu kita balik ke Jombang. Tempat tinggal Hanafi di Lumajang. Di Jombang dia kuliah dan tinggal di rumah bibinya. Mereka berangkat menuju Ranupani dengan menggunakan mobil Hartov bersama dengan peserta napak tilas lainnya. Sesampainya di Ranupani, mereka berkumpul dengan peserta napak tilas lainnya dari berbagai daerah. Pada waktu itu, pendakian di Gunung Semeru belum seramai sekarang. Bahkan, dulu tiket masuk pun belum ada. Perjalanan waktu itu dibagi menjadi 7 kelompok. Saha, Hanafi, dan Faruk mendapat kelompok terakhir, dan kelompok itu ada beberapa pendaki senior. Mereka pun mulai berjalan dengan langkah pelan dan santai. Sesekali mereka break untuk istirahat, ngopi. Saha, Faruk, dan Hanafi sedikit heran karena ternyata cara mendaki para senior itu sangatlah santai. Singkat cerita, mereka sampai di Ranukumbolo. Mereka langsung break istirahat sambil menikmati indahnya danau Ranukumbolo. Siapa yang tidak terkesima dengan kecantikan Ranukumbolo? Bahkan mereka yang datang pasti akan rindu dengan suasana di Ranukumbolo. Setelah puas menikmati keindahan Ranukumbolo, tepat pukul 2 siang, mereka melanjutkan perjalanan menuju Kalimati. Di sepanjang perjalanan, mereka sangat senang bercanda, gurau, sampai akhirnya mereka tiba di Kalimati. Betapa senangnya Hanafi sampai di Kalimati.
karena di Kalimati sudah terlihat jelas puncak Mahameru. Akhirnya mereka mendirikan tenda di sana dan beristirahat. Karena jam 11 malam nanti mereka akan summit. Mereka tidur dengan lelap hingga jam menunjukkan pukul 10:30. Mereka terbangun dan prepare untuk summit ke Mahameru. Di kelompok 7 itu yang naik hanya 5 orang, termasuk mereka bertiga. Sebelum berangkat, mereka berunding dan salah satu dari mereka bilang, "Ini beneran kita summit jam segini?" Seakan sedikit ragu akan kondisi tubuhnya yang tidak sebugar waktu di Ranukumbolo. Akhirnya setelah dirundingkan, mereka memutuskan untuk tetap berangkat summit. Berjalan dengan langkah normal hingga sampailah di Arcopodo. Setelah melewati Arcopodo, langkah mereka perlahan melamban karena medan dan tanjakan pasir ditambah debu yang lumayan mengganggu di mata. Waktu itu kondisi Hanafi terlihat fit di depan Saha, tapi sebenarnya Saha tahu kalau Hanafi sangat kecapean. Mungkin karena dia tidak ingin menjadi beban bagi temannya, jadi Hanafi nggak bilang. Akhirnya Saha berinisiatif untuk membuka obrolan. "Kalau emang capek, jangan dipaksain, kita balik turun aja." Tapi Hanafi tetap bersikeras untuk terus berjalan menuju puncak. Hingga akhirnya mereka sampai di Cemoro Tunggal, yaitu pohon terakhir. Akhirnya mereka beristirahat sejenak menghela nafas di sana. Pada saat itu mereka berpikir kalau mereka pendaki paling akhir. Ternyata masih banyak pendaki lain di bawah mereka. Tidak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan posisi Faruk di depan, Saha di tengah, dan Hanafi di belakang. Terus mereka berjalan dan melangkahkan kakinya perlahan. Sampai akhirnya mereka berdua sampai di tengah-tengah antara Cemoro Tunggal dan puncak. Disinilah Hanafi mulai sangat terlihat kecapean. Dia terduduk letih sambil menundukkan kepalanya, sedangkan Faruk masih terus berjalan ke depan. Melihat itu, Saha mendekati Hanafi dan bertanya, "Mang, kalau memang capek kita turun aja gak apa-apa." Tapi Hanafi tetap ingin melanjutkan perjalanan dengan berkata, "Kamu duluan aja, kejar si Faruk. Nanti aku menyusul." Mendengar itu, Saha langsung menuju ke Faruk, menyuruh Faruk untuk berhenti. Selang beberapa menit, Hanafi menyusul. Hanafi baru beristirahat dan Faruk lanjut berjalan lagi. Jadi jalan mereka saling menyusul. Pagi telah tiba, terlihat matahari mulai menyinari jalur mereka. Ambisi dari masing-masing mereka mulai terlihat. Seperti Faruk lebih mempercepat langkahnya untuk cepat sampai ke puncak. Sedangkan Saha dan Hanafi sempat berhenti lumayan lama sambil bergumam, "Enak ya yang di bawah gak ikut naik." Sedangkan Hanafi hanya terdiam menundukkan kepalanya. "Gimana, Mang? Aku duluan nyusul Faruk lagi ya, nanti kamu nyusul." Hanafi menjawab, "Iya." Lalu Saha meninggalkan Hanafi untuk menyusul Faruk. Sesampainya di tempat Faruk, mereka menunggu Hanafi lumayan lama. Tapi Hanafi tak kunjung datang. Selang beberapa menit, ada pendaki lain yang mendekati Saha dengan bilang, "Rombongan dari Jombang ya?" "Iya Mas, saya dapat pesan dari temannya di bawah, katanya dia nggak melanjutkan perjalanan, dia mau turun." Mendengar itu, Saha bingung melihat Faruk juga terus berjalan sudah hampir puncak. Melihat itu, Saha bingung menyusul Faruk yang sudah hampir sampai puncak atau menemani Hanafi turun. Lalu Saha berinisiatif untuk titip pesan kepada pendaki yang hendak turun. "Mas, saya titip pesan nanti kalau ketemu pendaki dari Jombang di bawah, tolong bilangin ya, saya ke puncak dulu sebentar. Habis itu saya langsung turun." Saha langsung menyusul Faruk ke puncak.
Sesampainya di puncak, Saha menyesal karena tidak bisa berdiri di Mahameru bersama-sama dengan Hanafi. Faruk dan Saha hanya sebentar di puncak, hanya sekedar dokumentasi dan memperlihatkan kalau dia sudah sampai di puncak mewakili Jago Adventure. Setelah itu, Saha dan Faruk langsung turun dari puncak. Di tengah perjalanan turun, Saha akhirnya melihat Hanafi berjalan tertatih-tatih. Ternyata yang tadinya Hanafi berniat untuk turun, namun setelah mendengar pesan dari pendaki lain bahwa Saha meneruskan untuk perjalanan menuju puncak, akhirnya Hanafi putar balik. Melihat itu, Saha langsung bergegas menghampiri Hanafi dan bertanya, "Gimana, Mang? Mau melanjutkan ke puncak? Kalau iya, aku temenin sampai ke puncak. Tapi aku takut nantinya awan wedus gembel mengarah ke puncak." Saha berusaha untuk tidak membuat kecewa Hanafi dengan berkata, "Ya udah, Mang. Ya udah, di sini saja kamu sudah sama halnya berada di puncak." Lalu Saha meminta Hanafi untuk mengeluarkan bendera AWH yang di bawahnya untuk dokumentasi. Setelah berdokumentasi, Saha bilang, "Udah terpenuhi kan untuk sampai ke Mahameru?" "Iya, lega rasanya bisa sampai di sini." "Ya udah, ini sudah saatnya kita turun ya, Mang." Saha langsung berdiri untuk bergegas turun. Namun Hanafi tetap tertunduk lemas dengan kakinya selonjor. Sedangkan Faruk sudah turun duluan. Melihat itu, Saha mengurungkan niat untuk turun dan menunggu Hanafi beristirahat. Tapi Hanafi malah berkata, "Kamu turun dulu deh, kejar si Faruk. Nanti aku menyusul pelan-pelan." Saha bingung harus mengambil keputusan yang mana. Selang beberapa menit, ada ketua kelompok 7 yang ikut beristirahat di samping Hanafi. Melihat itu, Saha sedikit lega karena Hanafi ada temannya. Akhirnya Saha turun menyusul si Faruk dan Hanafi masih tetap beristirahat dengan ketua kelompok. Dengan langkah yang sedikit cepat, akhirnya Saha bisa menyusul si Faruk. Dan mereka berdua memutuskan untuk menunggu Hanafi di pohon terakhir, yaitu Cemoro Tunggal. Sesampainya di Cemoro Tunggal, mereka beristirahat sambil menunggu kedatangan Hanafi. Tak terasa, Saha dan Faruk ketiduran karena angin sepoi-sepoi yang juga mendukung suasana untuk tidur terlelap. Setengah jam lebih Saha terbangun dan kaget karena tidak sengaja ketiduran di Cemoro Tunggal. Tapi dia tidak melihat Hanafi. Saha berpikir mungkin Hanafi melanjutkan perjalanan ketika ia sedang ketiduran. Akhirnya Saha mengajak Faruk untuk turun. "Ayo Ruk, kita turun. Mungkin Amang udah turun tadi pas kita ketiduran. Lagian Amang kan udah sama ketua kelompok tadi." Akhirnya mereka berdua berjalan turun sampai di Arjopodo. Mereka istirahat sejenak, lalu melanjutkan perjalanannya menuju Kalimati. Sesampainya di Kalimati, Saha mendapat kabar dari pendaki lain kalau di atas ada pendaki Jombang yang digendong karena kelelahan. Tak lama dari itu ada beberapa pendaki yang salah satunya digendong, dan ternyata itu Hanafi. Melihat itu, Saha langsung menuju ke Hanafi dan menggantikan posisi itu, lalu menggendong Hanafi untuk menuju ke shelter Kalimati. Setelah sampai di Kalimati, Hanafi langsung ditangani oleh tim medis Napaktilas dari Universitas Indonesia. Di sisi lain, Saha dan Faruk mengikuti rapat dengan pendaki lain untuk membahas perjalanan turun. Di tengah-tengah perbincangan, ada suara menggerung dari dalam shelter. Ketika dicek, ternyata itu suara Hanafi yang sedang menggigil kedinginan. Melihat itu, Saha memindahkan Hanafi ke dalam tenda agar lebih hangat. Sampai di dalam tenda, Hanafi tidak berhenti menggigil. Melihat itu, Saha malah berpikir bahwa Hanafi sedang kesurupan. Akhirnya Saha membacakan doa-doa sebisanya. Tiba-tiba Hanafi menyebut sosok cewek baju merah. Saha bertanya, "Baju merah siapa, Mang? Dian kah?"
Dian adalah peserta napaktilas dari Jakarta, yang mana Hanafi mengagumi sosok Dian ini. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Hanafi mengeluarkan busa dari mulutnya. Saha kaget dan panik. Saha berpikir mungkin di dalam tenda pengap. Akhirnya Hanafi dibawa keluar tenda. Tak lama tim medis datang dengan membawa oksigen. Namun oksigen dari tim medis tak bertahan lama dan busa yang keluar dari mulut Hanafi tak berhenti. Karena sudah tak ada lagi bahan oksigen, akhirnya Saha memberikan nafas buatan serta memompa dada Hanafi. Saha terus berusaha dan melakukan itu berkali-kali sambil bergemetar. Dia berkata, "Ini temanku, aku tidak mau kita nantinya pulang berdua." Tak lama dari itu, busa yang keluar berhenti. Hari mulai sore dan banyak pendaki mulai melakukan perjalanan turun. Mau tidak mau, Hanafi harus dibawa turun juga ke Ranukumbolo. Karena percuma menunggu bantuan datang. Keburu keadaan Hanafi makin memburuk. Akhirnya Saha mencari kayu yang kokoh untuk menandu Hanafi. Berjalan turun sambil menandu Hanafi dibantu dengan pendaki lainnya. Di tengah perjalanan, Saha merasakan bahwa Hanafi semakin berat. Dalam hati Saha bergumam, perasaan pas digendong tadi gak seberat ini. Saha merasa yang dipikulnya itu bukan cuma Hanafi, tapi ada orang lain lagi. Sesampainya di Oro-Oro-Ombo, mereka semua sempat berhenti karena kecapean. Ketika melihat kondisi Hanafi, wajahnya semakin pucat. Saha membasuh wajah Hanafi dengan berkata, "Sabar ya Mang, sebentar lagi kita sampai. Lalu kita akan kembali ke rumah bersama-sama." Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di Ranukumbolo jam 2 malam. Saha langsung membawa Hanafi ke dalam shelter. Waktu normal dari Kalimati menuju Ranukumbolo hanya sekitar 4 jam. Tapi waktu itu ditempuh Saha dalam waktu 8 jam, 2 kali lipat dari waktu normal. Setelah menidurkan Hanafi di shelter, Saha beristirahat dan teman lainnya membuatkan mereka air hangat, kopi, makanan. Melihat kondisi Hanafi tidak menggigil lagi, Saha sedikit tenang. Mereka beristirahat tidur di shelter dengan posisi Saha di sebelah kanan, Faruk di sebelah kiri, dan Hanafi di tengah-tengah. Keesokan harinya, Saha terbangun dan keluar untuk memanggil tim medis dari Napaktilas untuk mengecek keadaan Hanafi. Ketika Hanafi dicek, Saha dan Faruk berada di luar berkumpul dengan pendaki lain. Dan tanpa sengaja Saha mendengar dari mulut ke mulut bahwa Hanafi sudah tiada dan sudah mengembuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo. Faruk dengan berat mengikhlaskannya, namun Saha tidak. Saha sangat berat hati dan Saha tidak percaya. Saha masih yakin kalau Hanafi masih hidup. Karena tim ranger tidak kunjung datang, akhirnya Saha membawa almarhum Hanafi turun ke Ranupani dengan dibantu teman-teman lainnya. Waktu itu posisi kedua tangan Hanafi sudah di atas perut, selayaknya orang meninggal. Berjalan turun dengan menandu almarhum Hanafi. Ketika sampai di pos 4, barulah mereka bertemu dengan tim penolong. Akhirnya almarhum Hanafi diambil alih oleh tim penolong untuk dibawa turun terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman yang lainnya mencoba memberi semangat kepada Saha dan Faruk dengan berkata, "Sabar ya Bang." Namun dalam hati Saha yang paling dalam, dia masih tidak percaya kalau temannya benar-benar sudah tiada. Saha tetap meyakini bahwa almarhum Hanafi masih hidup. Setelah beristirahat, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Pos demi pos mereka lewati, hingga sampailah mereka di pos 2. Di pos ini mereka bertemu dengan Om Don. Om Don adalah seorang fotografer. "Yang sabar ya Mas, mungkin ini sudah takdir."
Sampai di sini hati Saha mulai pelan-pelan melunak dan percaya kalau teman seperjuangannya sudah tiada. Lalu Om Don memotret mereka untuk dokumentasi. Singkat cerita, mereka sampai di pos 1. Disinilah mereka baru mendapatkan sinyal. Akhirnya Saha menelepon Babe, salah satu temannya yang ada di Jombang. Di dalam telepon itu Saha bilang, "Be, sepurane yo, sing wingi budal ketelon saiki mulai mau keloron." Babe kaget dan bingung mendengar pernyataan Saha. "Maksudnya piye? Ngomong sing jelas." "Yo awak dhewe muline gur wong loro tok." Akhirnya handphone pun direnggut oleh Faruk sambil berkata dengan singkat dan jelas, "Be, Amang wis ra ono." Dari situ Babe paham kalau si Amang sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Yang sebelumnya mereka tidak pernah menangis, saat itu juga mereka menangis sejadi-jadinya. Sesampainya di jalur aspal, mereka dijemput oleh tim untuk cepat diantar ke salah satu rumah warga, yang dimana di sana sudah ramai warga, polisi dan juga ambulan. Di situ barulah Saha benar-benar percaya bahwa sahabat terbaiknya sudah meninggalkannya. Lalu jenazah almarhum Hanafi dimasukkan ke dalam ambulan dan Saha dimintai untuk menemani jenazah almarhum Hanafi untuk diantar ke rumah duka. Jadi inilah cerita dari kisah haru Mahameru yang berasal dari almarhum Hanafi. Dari sini kita belajar dan memahami kalau memang kita tidak sanggup dan badan kurang fit, sebaiknya kita tidak memaksakan diri. Dan mungkin ini sudah takdir dari Tuhan untuk almarhum Hanafi menikmati alam dan kembali ke alam. Dan turut berduka cita juga untuk almarhum Hanafi. Al-Fatihah, semoga beliau tenang di alam sana dan mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Begitulah cerita di episode kali ini. Jika kalian ada cerita, kisah pendakian, bisa kirim, bahkan bisa ikut bercerita dan menjadi narasumber di konten ini. Hubungi langsung di deskripsi, kalian bisa langsung bercengkrama dengan admin kita. Selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya.